Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan solehah? Ketemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 2 bersama Umi Sukma. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kalau kita sama-sama membaca lafaz Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kita kali ini, kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Anak-anak tahu nggak sih kapan kita biasanya menggunakan ungkapan permintaan maaf? Nah, jadi permintaan maaf biasanya diucapkan saat kita melakukan kesalahan. Jadi, jika kita berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Untuk menggunakan ungkapan permintaan maaf, anak-anak terlebih dahulu harus menggunakan kata maaf di awal kalimat yang ingin anak-anak ucapkan. Nah, anak-anak, kalimat permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Selain itu juga, anak-anak harus mengucapkan permintaan maaf dengan tulus dan bersungguh-sungguh. Kenapa? Agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf dari anak-anak. Dan anak-anak juga harus bersungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, setelah anak-anak mendapatkan ucapan permintaan maaf, anak-anak dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh ungkapan permintaan maaf. Anak-anak simak ya. Anak-anak perhatikan contoh percakapan berikut ya. Dedi, apakah kamu melihat pulpen di atas meja ini? Maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja membuangnya ke tempat sampah. Aku kira isi tinta pulpen itu sudah habis. Iya, tidak apa-apa, Nak. Lain waktu, kamu harus memeriksa terlebih dahulu sebelum membuangnya ke tempat sampah. Baik, Bu. Jadi, contoh ungkapan permintaan maaf ada di kolom dialog nomor 2. Anak-anak perhatikan ya. Selanjutnya, kita akan belajar mengidentifikasi ungkapan permintaan maaf. Anak-anak perhatikan teks cerita berikut, kemudian jawab pertanyaannya ya. Bu, maafkan Komang ya. Komang tadi kurang hati-hati membawa piringnya. Piringnya jadi pecah. Tidak apa-apa Komang, lain kali kamu harus berhati-hati saat membawanya. Nah, sekarang waktunya anak-anak menjawab pertanyaan sesuai dengan isi percakapan yang sudah dibacakan tadi. Pertanyaan pertama, siapa nama tokoh yang mengucapkan permintaan maaf? Yang kedua, mengapa tokoh tersebut meminta maaf? Dan pertanyaan yang ketiga, apa jawaban ibu dalam percakapan tersebut? Anak-anak bisa menuliskan soal dan jawabannya di buku tugas anak-anak masing-masing. Sekarang kita lanjutkan pelajaran kita dengan belajar menuliskan ungkapan permintaan maaf. Anak-anak silahkan perhatikan teks percakapan yang akan dibacakan berikut, kemudian tuliskan pengalamanmu meminta maaf di rumah. Lala, kamu tidak boleh mencoret-coret buku kakak. Buku itu masih kakak pakai untuk tugas sekolah. Maaf Kak Dedi, Lala tidak tahu kalau buku ini masih kakak pakai. Iya, tidak apa-apa. Sekarang kamu boleh kembalikan buku kakak. Kamu mencoretnya di buku gambar saja ya. Iya Kak, maafkan Lala ya. Lala berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, setelah anak-anak memperhatikan contoh percakapan tadi, sekarang saatnya anak-anak menuliskan pengalaman anak-anak masing-masing ketika meminta maaf saat melakukan kesalahan di rumah. Silahkan tuliskan contoh percakapannya di buku tugas anak-anak masing-masing ya.
Selanjutnya, kita akan mempelajari percakapan tentang ungkapan permintaan maaf. Sebelumnya, anak-anak telah membaca cerita tentang ungkapan permintaan maaf. Jadi, sekarang kita akan belajar membuat teks percakapan dari cerita. Nah, tapi sebelum kita praktek membuat percakapan, anak-anak harus tahu dulu hal-hal apa saja yang harus diperhatikan saat membuat teks percakapan. Anak-anak simak terus ya. Baiklah anak-anak, berikut ini adalah hal-hal yang harus anak-anak perhatikan saat membuat teks percakapan. Yang pertama, anak-anak harus mencermati seluruh isi cerita yang dibaca. Selanjutnya, yang kedua, anak-anak harus terlebih dahulu mencatat tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan yang ketiga adalah anak-anak harus mencermati tokoh yang mengucapkan permintaan maaf. Selanjutnya, yang keempat, anak-anak harus mencari alasan tokoh meminta maaf dalam cerita. Kemudian, yang terakhir, yang kelima yang harus anak-anak perhatikan adalah mencermati tokoh yang menerima permintaan maaf. Oke, setelah tadi kita belajar percakapan tentang ungkapan permintaan maaf, sekarang saatnya kita belajar tentang peragaan ungkapan permintaan maaf. Anak-anak, dalam membaca teks percakapan harus dilakukan dengan benar agar teks yang ada di dalam percakapan tersebut bisa dengan mudah dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan ketika anak-anak membaca. Jadi, anak-anak harus memperhatikan cara membaca dan memperagakan teks percakapan dengan benar sebagai berikut. Yang pertama, suara anak-anak tidak boleh terlalu pelan agar dapat didengar dengan jelas. Selanjutnya, yang kedua, lafal harus jelas agar maksud perkataan anak-anak tersampaikan kepada orang yang mendengarkan. Yang ketiga, tinggi rendahnya suara atau intonasi harus sesuai. Yang keempat, pemenggalan kalimat juga harus tepat. Dan yang kelima, gerak tubuh atau ekspresi anak-anak harus sesuai dengan perkataan. Nah, demikianlah tadi pembahasan kita tentang ungkapan permintaan maaf. Kita sudah belajar tentang apa itu permintaan maaf, sudah belajar tentang cara menulis permintaan maaf, sudah belajar cara membaca permintaan maaf. Sekarang saatnya kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca lafaz Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.